Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat ketika langkah kaki kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini di tanggal 10 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan tanggal 7 Mei 2025 Masehi, kita kembali lagi untuk mempelajari salah satu peninggalan ulama kita, yaitu membahas matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Alhamdulillah, ini diantara nikmat Allah kita mempelajari akidah, yang mana kita ketahui tentang pembahasan tentang akidah adalah pembahasan tentang usul, tentang keimanan, tentang tauhid, dan tentang segala perihal yang gaib dan seterusnya. Dan ini adalah masalah yang pokok di dalam agama kita, yang wajib kita pelajari dan yang pertama kita pelajari di antara yang lainnya. Alhamdulillah. Dan ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk mempelajarinya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah berbahagianya kita menisbahkan diri ke ahlu sunnah wal jamaah. Kita menisbahkan diri ke manhaj salaf, yaitu yang kita bersyukur dan berlapang dada atau berbangga, boleh kita berbangga, karena tidak ada satupun cara beragama yang benar kecuali sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita meniru mereka, para sahabat. Kita meniru Abu Bakar As-Siddiq, kita meniru Umar bin Khattab, kita meniru Utsman bin Affan, kita meniru Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya para sahabat yang mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah umat terbaik dari umat ini sampai akhir zaman. Dan alhamdulillah, betapa bersyukurnya kita menisbahkan diri dengan mengikuti mereka. Dan ini adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Banyak kaum muslimin yang mereka menyelisihi bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam beragama. Ini patut kita syukuri, dan ini adalah di antara nikmat yang tiada terhingga yang mana kita sebutkan di awal tadi. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan yang lainnya. Baik, insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-42 untuk mempersingkat waktu agar kita bisa lebih banyak membahas dalam poin ini. Maka mari sama-sama kita dengarkan
apa yang disebutkan dalam matan al-aqidah at-tahawiyah. Tafadhal. Poin 170 171. Dan kami juga beriman kepada azab beberapa orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Sebagaimana kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat yang mulia sallallahu alaihi. Al-qabru rawdatun min riyad al-jannah. Kubur adalah kebun indah di antara kebun-kebun surga, atau sebaliknya, ia adalah salah satu lubang neraka. Baik. Kita di pertemuan yang ke-42 ini membahas poin ke-170, 171 dalam matan al-aqidah yang ada di tangan kita masing-masing. Kata muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala, wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahla. Di beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kubur. Tentang masalah kubur. Dan kami juga beriman kepada azab kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Jadi ini jelas bahwasanya ada azab kubur. Wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya tentang Rabbnya. Nah, jadi ini yang pertama kali ditanyakan di alam kubur. 3 pertanyaan tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Ala ma ja'at bil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu kita singgung bahwasanya di kesempatan ini insyaallah akan kita bahas tentang, akan kita pelajari hadis dari Bara' bin Azib, sahabat Bara' bin Azib insyaallah. Itu lengkap menceritakan bagaimana keadaan ruh Bani Adam, anak cucu Adam ketika mengalami sakaratul maut hingga sampai ke pertanyaan di alam kubur. Wa 'anis sahabati ridwanullahi 'alaihim, dan juga dari para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Kemudian di poin yang ke-171, karena ini masih berkaitan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Wal qabru raudatun min riyadil jannah. Kubur adalah kebun indah di antara kebun-kebun surga. Au hufratun min hufarin niran, atau sebaliknya ia adalah salah satu dari lubang neraka. Jadi di dalam kubur imma seseorang mendapatkan nikmat kubur, imma dia mendapatkan azab kubur. Di poin 171, 171 ini berkaitan. Ikhwani fiddin azakumullah. Di sini kita melanjutkan pembahasan di pekan yang lalu tentang beriman terhadap malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa. Jadi setelah itu, inilah kehidupan baru seseorang di dalam perjalanannya. Adapun yang kita dapati, ada seseorang berjalan ini dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian padang mahsyar dan seterusnya, ada haud ini segala macamnya. Urutan-urutan itu tidak ada dalil yang jelas. Istilahnya ini didahulukan, kemudian melintasi sirat dan ini segala macamnya.
ada kontarah, ada jembatan nanti. Yang mana dahulu itu tidak ada ketetapan yang jelas. Kan ada, kita lihat di apa? Itu tidak ada ketetapan harus seperti itu. Mana dalilnya? Ini dahulu, tidak ada. Cuman mereka mengumpulkan, inilah seolah-olah gambarannya. Tetapi yang seperti itu jelas, tidak ada penjelasan yang pasti bahwasanya setelah ini kita begini, setelah ini begini, setelah ini begini, sesuai gambar yang dibuat bagannya oleh orang. Nah, sementara kita di dunia hanya segini, bagian alam ruh, alam rahim, alam dunia, udah selesai. Masih panjang perjalanan lagi. Itu memang benar. Karena perjalanan akhirat itu lebih panjang daripada perjalanan di dunia. Di dunia kita hanya sekejap, hanya sementara, au asyiyatan au duhaha, atau itu di waktu sore atau di pagi hari, di waktu duha, hanya sebentar kita. Dan seolah-olah hanya tidak menyangka bahwasanya kita hanya sementara. Itu kalau kita sudah mengalami kehidupan setelahnya. Nah, jadi ini gambaran bagaimana kehidupan tersebut. Mulainya kehidupan akhirat itu adalah di kubur, di barzakh, dan akhir dari kehidupan dunia adalah barzakh tersebut. Itu namanya barzakh, batas dinding. Tidak akan mungkin seseorang kembali lagi setelah dikubur, kembali lagi sebagaimana cerita-cerita ta'ayul, cerita-cerita khurafat yang ruh gentayangan. Tidak ada ruh gentayangan. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang seperti itu. Itu adalah jin yang menyerupai, yang bermaksud untuk menyesatkan anak cucu Adam. Itu bukan ruh yang sebenarnya yang mayit, yang seperti misalnya menjelma seperti orang tua kita, itu tidak akan kembali. Seandainya itu bisa kembali, otomatis nanti diminta ruh-ruh orang-orang yang soleh dahulu. Bagaimana ini? Ada suatu masalah di zaman ini, diminta ruhnya untuk kembali agar menjelaskan. Atau para ulama, kecuali orang-orang ahli kurafat, ahli-ahli tahayul, yang matanya berkedip-kedip seperti ini, lalu melihat bahwasanya itu adalah nabi, ruh nabi yang hadir katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalilnya seseorang berbicara tentang agama atau perihal yang gaib, itu namanya adalah khurafat. Ada atau tahayul yang tidak ada landasannya. Ini masalah ini kita harus beriman, jika ada dalil yang menjelaskan kita beriman. Dan itu awalnya. Kita mengetahui dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak boleh kita ragu. Jangankan untuk tidak beriman, ragu saja kita tidak boleh tentang kitab Allah. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap yang gaib. Salah satunya yang dikabarkan baik dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, terutama tentang alam kubur, alam akhirat dan seterusnya. Dan yang paling mulia tentang hal perihal yang gaib adalah Rabbuna Jalla wa Ala. Gaib. Karena sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu nampak semuanya. Semuanya nampak. Apa yang disembah orang nampak semuanya. Mau menyembah Buddha, ada patungnya. Mau menyembah orang Hindu, ada semuanya, ada patung-patungnya, berhala-berhalanya, ada semuanya. Menyembah makhluk, ada semuanya. Allah di dunia itu tak nampak. Nanti di akhirat baru bagi kenikmatan puncak tertinggi bagi orang yang beriman adalah melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat, wajah Allah di akhirat. Itu puncak nikmat tertinggi bagi penduduk surga. Adapun orang-orang kufar, orang-orang yang diazab, yang kekal, itu tidak ada pembatas, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah. Kemudian ada beberapa ayat di sini dibawakan oleh Abu Izzi Al-Hanafi rahimahullah taala ketika mensyarah akidah Tahawiyah ini. Jadi kita banyak mengambil dari beliau rahimahullah taala untuk syarahnya karena banyak sekali yang mensyarah akidah Tahawiyah, dan sebagian dari kelompok kaum muslimin selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Asy'ariyah dan yang lainnya juga mensyarah sesuai dengan yang mereka yakini. Karena sebagian yang pernah kita lewati ada yang bersifat umum penjelasan tersebut yang masih bisa untuk dijelaskan lagi. Sebagaimana kita lalui dahulu, ada footnote dari taklik dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala,
Yang beberapa footnote kita lewati. Masih ingat kan? Ada beberapa footnote kita lewati. Seandainya itu kesalahan, itu diluruskan. Karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi ada sebagian penjelasan beliau di sini itu terjangkit ke Murji'ah yang kita kenal dengan Murji'atul Fuqaha. Kan tetapi setelah dijelaskan itu tidak termasuk kesalahan yang besar, tidak mengeluarkan beliau dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan pendahulunya yang beliau mengikuti cara beragama dari Imam Abu Hanifah. Seperti itu juga. Imam Abu Hanifah ada ketergelinciran beliau dalam masalah akidah yang Murji'atul Fuqaha yang kita pernah jelaskan, akan tetapi itu tidak mengeluarkan beliau dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati, ini bahaya ini murji ini tidak boleh, karena hanya sedikit, tidak kebaikannya, samudra kebaikannya yang luas, hanya satu tetes embun kesalahannya. Jadi, bayangkan ulama menjelaskan seperti itu. Begitu juga yang terjadi pada syarah dari Sahih Bukhari, Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Asqalani, begitu juga Imam Nawawi tergelincir sedikit dalam masalah akidah di dalam asma wa sifat. Terpengaruh dengan Mu'tazilah, akan tetapi dijelaskan oleh ulama seperti ulama kita di abad ini istilahnya, yang tidak berapa lama, yang berapa tahun yang lalu wafat, itu mengambil jalan tengahnya, meluruskannya ketergelinciran tersebut. Jadi ada Fathul Bari itu yang dikomentari oleh Syekh bin Baz, dan Syekh bin Baz mengatakan bahwasannya ketergelincirannya itu hanya sedikit, bagaikan debu dibandingkan samudra kebaikannya yang banyak. Dan orang-orang pemuda yang begitu semangat dalam belajar, lalu ini salah, tak boleh pakai Fathul Bari, tak boleh pakai syarah Minhaj Sahih Muslim. Ini yang terlalu ekstrim, yang pemikirannya terlalu semangat, akan tetapi tidak bisa menimbang mana yang maslahatnya yang besar dan mana mudaratnya. Ulama membahas ini, menjelaskan kepada kita, apabila maslahatnya banyak itu diambil. Mu'jamul Fahris atau nama lainnya Khunus Miftahus Sunnah, itu disusun oleh orang orientalis, Arnold Jawesing, itu orang orientalis yang meneliti bagaimana kaum muslimin, budaya kaum muslimin, lalu disusunnya beberapa indeks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk memporak-porandakan ajaran kaum muslimin, ajaran Islam. Akan tetapi buah karyanya menjadi bermanfaat bagi peneliti hadis, indeksnya hadis. Jadi Mu'jamul Fahras atau Khunus Miftahus Sunnah. Misalnya kita ingin mencari hadis-hadis tentang adab, dilihat indeks adab, itu semuanya ada. Di Sahih Bukhari ini, di Sahih Muslim ini, di ini. Semuanya di Sunan ini semuanya ada. Ada berapa kitab, entah 9 atau lebih 11 kalau tidak salah, beliau kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dan membuat indeksnya. Dan itu diterjemahkan oleh ulama ke dalam bahasa Arab. Siapa yang menyusun salah satu tulisan Sahih Bukhari? Muhammad Fuad Al-Baqi, ya. Abdul Baqi ya, Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bermanfaat bagi orang yang meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka punya makar, tetapi Allah lebih baik. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi bagaimana mereka membuat makar, akan tetapi makarnya tersebut menjadi bermanfaat bagi kaum muslimin. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kemudian yang tadi beberapa ayat yang kita singgung tadi tentang beriman terhadap baik itu azab dan nikmat kubur. Di sini dijelaskan azab kubur di bagian matan 170, akan tetapi di bawahnya ada salah satu bahwasanya kebun indah di antara kebun surga dan atau salah satu lubang neraka. Ini menandakan bagi kita
adanya azab dan nikmat kubur. Ini dijelaskan di sini oleh muallif karena sebagian kaum muslimin yang menolak hadis ahad itu tidak meyakini adanya azab atau nikmat kubur. Karena katanya hadis ahad. Hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Itu pikiran orang-orang tersebut. Nah, sementara di akidah Ahlussunnah seandainya sanadnya sahih meskipun hadis ahad apalagi mutawatir itu bisa menjadi hujjah. Jadi hadis ahad itu hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Mungkin hanya satu orang yang meriwayatkan atau 2 orang sahabat atau 3 orang sahabat. Nah, sementara mutawatir itu banyak orang. Misalnya kita di Jalan Kayu Manis ini RW 3, satu RW 3 sepakat tanpa rapat sebelumnya. Nah, itu istilahnya mutawatir. Tidak mungkin berbohong. Nah, jadi sahabat yang meriwayatkan banyak, itu mutawatir. Derajat hadis yang paling tinggi. Nah, kemudian hadis ahad mungkin hanya jamaah musola Baitul Izzah saja mengetahui berapa orang kan. Tak sampai. Nah, karena syarat mutawatir itu lebih dari 15. Jadi kalau ada jamaah Baitul Izzah meriwayatkan hadis, ini contohnya saja nih. Nah, itu hadisnya ahad karena tidak sampai syarat mutawatir. Nah, jadi itu tetap diterima. Itu tetap diterima di dalam masalah akidah dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk membantah orang yang mengingkari azab kubur atau nikmat kubur. Salah satu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat dalam surah Ghafir ayat 45 sampai 46. Ini bercerita tentang Firaun. Firaun ketika dibinasakan bersama kaumnya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Ghafir, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Dan Firaun beserta kaumnya itu dikepung oleh azab yang buruk, su'ul azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha 'aduwa wa 'ashiyya. Jadi kepada mereka itu ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Jadi sudah dinampakkan. Berarti itu azab kubur. Sudah dinampakkan neraka itu di pagi dan di sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan pada terjadi hari kiamat, ketika ditegakkan hari kiamat, mereka dimasukkan Firaun dan keluarganya dengan asyaddal adzab. Azab yang sangat pedih. Yang sangat keras, asyaddal azab. Jadi itu keadaan mereka yang mendapatkan azab kubur. Kemudian bisa juga dilihat nanti di dalam surah At-Tur mulai dari ayat 45 sampai ayat 47. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazarhum." Jadi di sini maka biarkanlah mereka. Fazarhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. Jadi pada hari kiamat ini kejadiannya pada hari kiamat. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa hum la yunsarun. Yaitu ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka. Jadi tipu daya yang mereka gunakan ketika di dunia itu tidak bermanfaat lagi. Dan tidak akan bisa membela ketika di akhirat. Tidak bisa membela mereka. Walahum yunsarun. Dan mereka tidak ada seorang pun penolong. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 47, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Jadi maksudnya di sini bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Katsir di sini menafsirkan wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik, dibawakan dalam surah As-Sajdah. Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan surah As-Sajdah ayat 21, wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang besar yaitu di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi terkadang ada musibah, ada cobaan, ada ujian. Itu Allah
sengaja untuk memberikan itu ketika di dunia agar nanti di akhirat itu selamat, atau dia kembali bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ujian atau musibah itu bisa berupa azab, bisa berupa peringatan. Nah, jadi orang-orang yang lalai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang tidak beriman tentu azab bagi mereka. Dan betapa banyak orang-orang soleh terdahulu diberi ujian. Para nabi dan rasul itu paling banyak ujiannya. Asyaddul bala al-anbiya. Karena sebanyak-banyaknya ujian adalah para nabi. Kemudian summa amsaluha, kemudian yang seterusnya. Para ulama maksudnya orang-orang soleh. Banyak ujian. Dan seandainya kita mengetahui bagaimana keadaan orang yang banyak diuji di dunia, tentu kita minta diuji di dunia ini. Karena ketika di akhirat itu akan dikurangkan dosa-dosa kita, akan ditambahkan pahala kita. Akan tetapi banyak orang tidak sanggup dengan ujian. Banyak orang tidak sanggup dengan ujian. Taib. Itu di antara ayat yang menjelaskan adanya azab, yang di sini azab. Tentunya nikmat kubur juga ada. Kemudian yang insyaallah yang akan kita pelajari yaitu hadis Bara' bin Azib. Hadis Bara' bin Azib, hadis yang sangat panjang. Insyaallah kita akan pelajari. Mungkin di antara kita sudah mengetahuinya. Hadis yang cukup panjang. Jadi hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Imam Abu Dawud, Sunan-sunan rata-rata Imam Ahmad, ada Rukutni dan seterusnya. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Taib. Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Hakim, Abu Awana dan seterusnya, Ibnu Hibban. Jadi hadis Bara' bin Azib yang sama-sama kita mungkin sudah mempelajari hadis tentang ini, yaitu kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Jadi ketika itu para sahabat itu berada di Baqi'. Ada jenazah seorang, di riwayat yang lain itu jenazah seorang sahabat Ansar. Jadi jenazah sahabat Ansar. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, yaitu ketika di pekuburan tersebut. Faqa'ada wa qa'adna haulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian kami duduk di sekitarnya. Ka'anna ala ru'usina tayr, seolah-olah burung itu saking khusyuknya, saking tenangnya, seolah-olah burung ada bertengger di atas kepala kami. Nah, bagaimana burung seandainya kalau kita tenang kan tidak terbang dia. Nah, begitulah khidmat mereka. Apa bedanya kalau kita mengantar jenazah, relawan jenazah yang sekarang ini masih juga bisa tertawa. Sementara ini mereka tenang. Dan apalagi ini bagi yang sudah mengaji, itu masih bisa tertawa. Ditambah problem terakhir adalah mengenai hadis yang pakai sendal dan tidak pakai sendal di pekuburan kaum muslimin. Ada sebagian katanya hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, maka sendal ditinggal di parkiran motor atau di luar sebelum masuk pekuburan. Ada yang mengatakan, ada salah seorang peneliti, itu hadisnya tidak sahih katanya. Ada cacat, ada dhaifnya. Maka ada pakai sendal. Ribut juga itu di pekuburan. Wah, ini. Ini masalah seperti ini jangan terlalu. Ya, dia meyakini bahwa itu hadis tersebut dhaif, ya silakan pakai sendal. Dan ini menganggapnya hadis itu tidak pakai sendal, tidak masalah. Jadi ada separuh yang pakai sandal, ada yang tidak pakai sandal, tidak apa-apa, tidak masalah. Apa bedanya dahulu waktu awal-awal mengaji, kalau turun dari i'tidal mau sujud itu tidak ada yang kita jumpai orang lutut duluan. Tidak ada. Rata-rata tangan duluan. Dulu ya waktu awal-awal, karena semuanya berpedoman
ke buku sifat salat Nabi SAW dan videonya. Dulu ada VCD-nya. Jadi seolah-olah cuman itu saja yang kita yakini kebenarannya. Lalu dengan bertambahnya ilmu, ada riwayat yang lain, ada yang dahulu lutut, ada yang dulu tangan, dan seterusnya. Ada yang pakai duduk istirahat, ada yang enggak, ada yang dikepalkan tangannya, ada yang enggak masalah. Istilahnya ini masalah-masalah yang tentang ibadah, masalah furuk lagi, masalah yang tidak usul, enggak masalah. Tapi kembali kita ke ini kita apa namanya mengantar jenazah itu yang kita apa namanya kita saksikan, bukan kita mengada-ada itu. Ini orang yang sudah mengaji, yang diantar orang yang sudah mengaji masih juga bisa tertawa, bercanda. Kalau orang yang tidak duduk di majelis ilmu atau tidak mengetahui, masihlah. 8 wah. Kadang dicandain sama temannya karena tanangnya lah meninggal angku wisu ado aja ternyata. Seindah-indah kami cempan sungai sia. Ketawa rame-rame kan. Nah, ini masih bisa tertawa mengantar jenazah saudara-saudari kaum muslimin. Kemudian wa huwa yulhadulah. Jadi semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa ada ranting atau dahan yang dipukulkannya ke tanah. Faqal a'udzubillahi min adzabil qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Salasa marratin, 3 kali Nabi mengucapkan a'udzubillahi min adzabil qabr. Adapun di hadis yang lain itu bukan itu, tetapi Nabi memerintahkan agar meminta diselamatkan dari azab kubur di riwayat yang lainnya. Adapun di sini dengan lafaz a'udzu, sementara yang di riwayat yang lainnya itu Nabi mengatakan asta'idzu billahi min adzabil qabri marratain aw salatan. Jadi ada yang mengatakan riwayatnya 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Mungkin kita azan dulu ya. Kita azan dulu, azan Isya. Itu apa bunyi tadi itu? Masyaallah. Ini masyaallah. Tsumma qala, lalu bersabda, innal 'abdal mu'mina idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apabila seorang hamba mukmin apabila dia telah mengalami kematian, meninggal dunia menuju kehidupan akhirat, maka ketika itu nazzalat ilaihil malaikah, maka datanglah rombongan malaikat ka'anna ala wujuhim syams, seolah-olah wajahnya itu terang seperti matahari. Ma'ahum kaffanun min akfanil jannah, bersama mereka itu ada kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, kemudian selain kain kafan juga parfum yang dari wanginya dari wangian surga. Fajalasu minhu maddal basar, lalu duduklah dan mereka itu keadaan mereka yang tadi itu sejauh mata memandang. Fajalasu minhu maddal basar thumma yuji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian malaikat maut, ini masih ada hubungan dengan poin sebelumnya tentang malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'si, sampai duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, dan berkata, tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Jadi wahai jiwa yang baik, katanya, keluarlah sebagaimana keluarnya air. Jadi air dari ceret itu, dari tempat wadahnya. Seperti itu, ruh itu disuruh keluar seperti itu. Lalu
ayyatun nafsut thayyibah akhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Nah, jadi wahai jiwa yang thayyibah, yang baik, keluar hingga engkau mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Qal fatakhruju tasilu kama tasilu qattartu min fisqa fayakhudhu fa idza akhadha lam yad'uha fi yaday tarfata'ain. Jadi tadi telah kita jelaskan bahwasanya ruhnya itu keluar sebagai air mengalir dari ceret. Bagaimana air mengalir kan nampak seperti itu keluar ruh orang yang beriman. Adapun ketika ruh itu setelah keluar maka diambil ruh itu dan tidak membiarkan ruh itu terbengkalai walaupun hanya sekejap mata. Langsung berebutan mereka yang gerombolan mereka tadi yang membawa kain kafan dan wangi-wangian surga. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi zalikal kafani wa zalikal hanut. Yang tadi yang sampai mereka itu yang ruhnya tersebut dibungkus dengan kain kafan dan diberi dengan wangi-wangian surga. Wa yakhruju minha qataybin nafhati misk wa jidat 'ala wajhil ard. Jadi setelah itu ruh tersebut wanginya itu seperti aroma kasturi dan wajahnya itu harum wajahnya harum di permukaan bumi tersebut. Kan kalau kita sebagian ya kan ada pernah mencium wangi tapi tidak seperti orang-orang yang dibuat-buat ya. Kadang ada jenazahnya wangi ini. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang yang gaib yang diceritakan dalam hadis ini, memang orang-orang yang beriman itu ruhnya itu, arwahnya itu wangi. Dan itu semerbak sampai ke permukaan bumi. Taib. Qal fayasda'uha fala yamurruna biha, ya'ni ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadhihi ruhut thayyibah. Jadi ketika itu dibukakan pintu langit, lalu orang bertanya-tanya, para gerombolan malaikat bertanya-tanya, malaikat-malaikat yang lain ketika melewati ma hadhihi ruhut thayyibah. Ruh yang baik siapa ini? Fayaqulun, dan dijawab fulanun bin fulan. Jadi disebut namanya fulan bin fulan. Si fulan ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Sebagaimana namanya yang baik ketika dipanggil di dunia. Hatta yantahu biha ila sama. Fayasrifuna lahu fayuftahu lahu fayusaihu min kulli sama'in muqarrabuha. Jadi ketika sampai di langit, maka dibukalah pintu langit. Dibuka pintu langit, maka semua penduduk langit itu mendekatinya. Mendekati karena wangi yang semerbak, mendekati jenazah tersebut ila samai allati taliha hatta yuntaha biha ila samai sab'a fayaqulu azza wajal. Jadi ruh itu tetap naik sampai ke langit yang ketujuh, maka berfirmanlah Allah azza wajal, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin. Nah, jadi ini dia, ditetapkanlah kitab hambaku ini yaitu di 'illiyin. 'Illiyin tempat yang tertinggi, 'illiyin. Wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijum taratan ukhra. Lalu dikembalikan ke bumi. Ini dia, dari sinilah mereka diciptakan dari tanah, wa fiha u'iduha, dan ke tanah mereka dikembalikan, wa minha ukhrijum taratan ukhra, dan dari tanahlah nanti mereka akan dibangkit kembali. Qala fatu'aduhu ruhu fi jasadi fayati malakani fayujlisani fayaqulu li anna lah. Lalu setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ini tentang masalah yang gaib. Jadi ruh dan jasad itu ketika ditanya
dia akan kembali ke jasadnya. Fayati malakan, maka didatangi oleh dua malaikat. Fayajlisani fayaqulu lahu, jadi maka ditanyakan kepadanya dua malaikat tersebut pertanyaan yang tadi, man rabbuk, siapa Rabb engkau? Fayaqul rabbi Allah, maka dijawabnya Rabbku adalah Allah. Fayaqulanilah, kemudian kedua malaikat itu berkata, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul dinal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulanilah, kemudian keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus di hadapan kalian, di antara kalian? Fayaqul huwa Rasulullah SAW, maka dijawab dia adalah Rasulullah SAW. Fayaqulana lahu ma ilmuk, apa ilmumu? Fayaqul qara'tu kitab Allah, aku telah membaca kitabullah. Fa amantu bi wa sadaqtu, aku beriman terhadap kitabullah dan membenarkan kitabullah. Fa yunadi munadi minas sama, kemudian ada suara yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku telah jujur. Fa'rushu minal jannati faftahu lahu baba ilal jannah. Kemudian dinampakkanlah sorga dan dibukakan pintu-pintu sorga. Qal, lalu berkata, fayatihi min rauhiha wa tayyibah, jadi maka didatangkanlah ruhnya yang baik. Fayafahu lahu fi qabri madda basari. Qala wa ya'ti rajulun hasanul wajh hasanul thiyab tayyibur ruh fayaqul, jadi ketika itu maka datanglah seorang laki-laki yang hasanul wajah, yang wajahnya baik, hasanul thiyab, baju pakaiannya pun indah, tayyibur rih, dan aromanya wangi. Fayaqul, lalu berkata, abshir, beri kabar gembiralah, billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ada. Fayaqulu lahu man anta, jadi bergembiralah terhadap apa yang telah engkau yang akan dijanjikan kepadamu. Lalu bertanya orang tadi yang ruhnya tadi, ma anta, siapa engkau? Fawajahuka wajhal ladzi yajil bil khair, fayaqul anna amaluka salih, fayaqul ya rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Jadi ketika ditanya orang yang rupawan tadi, yang pakainya bagus, yang aromanya wangi, ditanyakan, siapa engkau? Maka dia mengatakan, anna amaluka salih, akulah amal salehmu. Lalu dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Allah tegakkanlah kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai kembali kepada keluarga dan hartanya. Taib, untuk ruh orang kafir insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan Isya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi alhamdulillah sebelum azan kita telah sama-sama mempelajari bagaimana keadaan ruh orang yang soleh. Bagaimana keadaan ruh orang yang soleh yang mudah sekali ketika dicabut nyawanya, bagaimana keadaannya, lalu disambut dengan wangi-wangian kain kafan dari surga, wangi-wangi yang begitu wangi, dan ketika melewati pintu-pintu langit bertanya, ini ruh siapa, ini ruh siapa, sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman kepadanya, lalu dikembalikan bahwasanya uktubu, apa tadi firman Allah Subhanahu wa taala? Uktubu, ada ingat? Dilihat di sini lagi. Dah lewat dia, dah lupa dia. Uktubu kitab abdi fi aliyyin. Jadi Allah tabaraka wa taala berfirman bahwasanya catatan hamba tersebut itu diletakkan di bagian yang tertinggi dan dikembalikan ke bumi kembali. Lalu datanglah dua malaikat menanyakan tentang man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk, dan seterusnya. Lalu dikatakan ma ilmuk, apa ilmumu. Jadi sebenarnya bukan tiga ya, tiga itu yang pokok, akan tetapi ada tambahan di sini di riwayat ini ma ilmuk, apa ilmumu. Jadi dia qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaq. Al-Quran itu yang dibaca, dipelajari, kemudian diimani, kemudian dibenarkan. Lalu dikatakan bahwasanya dia seorang yang benar. Lalu datanglah seorang yang rupawan, yang wajahnya rupawan, bajunya bagus, wangi juga. Lalu ditanyakan bagaimana, siapa man anta, siapa engkau? Aku adalah amal baikmu, amal solehmu ketika dunia. Itu keadaan orang yang beriman tadi. Sampai dia meminta, ya Rabb, aqimis saati hatta arji'a ila ahli wa mali, agar disegerakan hari kiamat. Jadi orang itu, makanya sunnah bagi orang yang tahu kita kesolehannya untuk segera diurus jenazahnya, segera dikuburkan. Karena dia minta disegerakan mendapatkan nikmat kubur tadi yang kita sebutkan, bahwa salah satu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya wa qabru raudatun min riyadil jannah, bahwasanya kubur itu bagi yang nikmat kubur salah satu dari taman-taman surga. Kemudian keadaan orang yang kafir, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Ketika seorang yang kafir mengalami perihal yang sama ketika meninggal dunia dan menuju perjalanan ke akhirat, nazala ilaihi minas samai malaikatun sudul wujuh. Ini keadaannya, keadaan malaikat yang buruk wajahnya, yang kumal. Bagaimana keadaan orang yang bengis-bengis seperti preman itulah. Jangan katakan pula seperti preman yang sedang viral pula, marah pula nanti. Jadi seperti tidak terurus wajahnya yang menyeramkan. Ma'hum musuh fayajlisu minhu maddal basar. Jadi keadaan mereka itu, mereka duduk sepandangan mata orang yang mau meninggal. Tsumma yujum malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si. Sama juga kemudian malaikat maut mendatanginya dan duduk di dekat kepalanya. Fayaqul ayatun nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Ini jiwa yang buruk, orang yang kafir, orang yang fajir. Ukhruji ila sakhitin minallahi wa ghadab. Jadi keluarlah untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala fatafarraqu fi jasadi. Bayangkan keadaannya terpisah-pisah ketika berpisah dengan jasadnya, ruh tersebut, fayantazi'u kama yantazas sufud,
minas sufufil mablul fayakhuzuha fa iza akhadha lam yad'a bi yadi tarfaq ain. Jadi keadaannya itu seperti di sini dijelaskan bercerai-berai. Bercerai-berai, kalau kita melihat bercerai-berai itu kain perasan cuci itu kan bercerai-berai. Kalau kita peras air cucian kan bercerai-berai airnya. Kalau tadi kan seperti air teko dimasukkan dalam ceret atau apa dituangkan ke gelas kan enak turunnya. Kalau ini bercerai-berai. Jadi malaikat pun mencabut ruhnya seperti dicabutnya besi yang membakar daging dari bulu domba yang basah. Nah, seperti itu mencabutnya. Disentak. Lalu setelah itu diambil jenazahnya tersebut, ruhnya tersebut, hatta yaj'ala fi tilal musuh wa yukhruju minha kantani biril khabitha wajil ala wajil ar. Sama dengan tadi kisahnya, cuman ini kebalikannya. Semuanya mengeluh, baunya busuk. Ketika dibukakan pintu langit, ma hadzal ruhul khabith, ruh buruk siapa? Yang busuk ini siapa yang punya ruh nih? Fayaqulun fulanun bin fulan. Sama juga. Kemudian bi afdal samaihi illati kana yusamma biha fid dunya hatta yuntaha biha ila samad dunya fa yastaghfir fala yaftahu thumma qara'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu langit itu tidak akan dibukakan, ditutup pintu langit bagi ruh orang kafir atau orang fajir. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalimal jamalu fi samil khiyat. Tidaklah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Jadi mereka itu tidak akan. Jadi permisalan, perhatikan indahnya bahasa Al-Qur'an. La tuftahu lahu babus sama. Jadi pintu langit tidak akan dibukakan bagi orang tersebut. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Nah, mustahil kan? Jadi mustahil orang itu masuk surga. Mana mungkin? Lubang jarum hanya sedikit, onta besar, tidak akan mungkin. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman sama seperti tadi, akan tetapi tadi di Illiyin, sementara ini adalah di Sijilin, di Sijin, di tempat yang paling paling bawah. Paling bawah itu catatannya. Kemudian dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatukhtafahu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hajj ayat 31, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah seakan-akan ia terjatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh. Itu keadaan orang yang berbuat syirik. Fatu'ahdu ruhu fi jasadi, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya, wati malakan fajulisna fa yaqulu lahu man rabbuk. Jadi sama juga ditanyakan setelah kembali ruhnya ke jasadnya, ditanyakan, ada datang dua malaikat Munkar dan Nakir tadi, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, lalu dijawab ha la adri, aku tidak mengetahui. Fayaqulan lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Begitu juga ditanyakan siapa laki-laki yang mendatanginya, kemudian sama juga ha la adri. Kemudian ditanya tentang agamanya juga tadi, sama juga ha la adri. Fayunadi munadim minas sama, lalu ada yang menyeru dari langit, penyeru dari langit, an kadzaba, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta, fa'rushu minan nar. Nah, jadi ketika itu hamparkanlah untuknya permadani dari neraka. Fahtahu lahu babal ilan nar, lalu dibukakan pintu-pintu neraka, fayati min harriha wa sumumiha, fayadiku alaihi qabru hatta yakhtalifa fi adla'uha wa yatiha rajulun fabiyud waji fabi'a thiyab muntikur riyah fayaqul abshir billadhi yusuk hadza yaumukal ladzi kuntum tu'adun fayaqulu ma anta. Jadi sama dengan tadi,
datang seseorang, tetapi kebalikan, yang tadi yang rupawan wajahnya, yang bersih pakaiannya, yang wangi, yang ini kebalikannya, yang yang tidak karuan, yang pakaiannya tidak terurus dan baunya pun menyengat. Nah, itu yang datang lalu ditanyakan, man anta, siapa engkau? Aku adalah amalmu dulu, yaitu amal buruknya. Jadi dia banyak amal keburukan. Nah, itulah dia ana amal khabith fa yaqulu rabbi la tuqimis saah. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabb la tuqimis saah, jangan tegakkan kiamat. Sementara tadi ya Rabb aqimis saah, orang yang beriman agar ditegakkan hari kiamat, karena dia akan mengetahui balasannya. Dia berada di salah satu kebun-kebun surga, sementara yang ini adalah orang yang berada hufratan min ufarin niran, orang yang berada di antara lubang-lubang neraka. Jadi jangan tegakkan, wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Itulah hadis yang panjang dari Bara' bin Azib, dan bagaimana perjalanan ruh kita. Apakah kita yang pertama tadi atau yang kedua? Dan pasti kita menjalaninya, pasti. Lalu bagaimana persiapan kita? Itulah kejadian. Memang sekarang saya sudah belajar al-usul salasah, Ustaz, 3 landasan utama, man rabbuk, bisa jawabnya, Ustaz. Itu kata kita di dunia. Akan tetapi jangankan itu, melihat ketika kematian. Bukankah ada di hadis yang lainnya bahwasanya hadis Abdurrahman bin Auf, kenapa mata orang itu terbelalak? Karena dia mengikuti ruhnya. Sehingga itu bukan pertanda su'ul khotimah, husnul khotimah, enggak. Ketika ruh itu lepas, dia akan mengikuti sehingga matanya terbelalak. Nah, jadi bagaimana keadaan yang sangat pedih, sangat perih, keadaan orang yang sakratul maut. Jangankan kita, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mautul sakarat, sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Nabi sendiri yang mengatakan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, dan para sahabat ada yang bermimpi menceritakan kepada anaknya bagaimana keadaan mati itu sangat pedih, belum pernah merasakan sebelumnya. Kita sakit misalnya, sakit operasi ini, apa yang kita rasakannya? Mungkin ini contohnya saja, kan tidak mau tidur itu, habis sunat kan, habis biusnya malam itu kan tidak bisa tidur itu. Nah, ini bayangkan semuanya dicabut seluruhnya ke saraf-saraf itu, dicabut semuanya, berpisahnya ruh dengan jasad. Lalu setelah itu ada hadis yang lainnya yang mengatakan, di hadis sahihain diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, ini penguatnya bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi kabarain, Nabi melewati 2 kubur, faqal innaha liyu'adiban, sesungguhnya ini 2 kubur ini sedang diadab kedua-duanya, ma yuzbani fi kabir, keduanya itu diadab bukan karena dosa yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana la yastatir minal baul, yaitu yang tidak bersih ketika baul, pipis, kencing, tidak membasuhnya. Kemudian wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah, menyebar namimah. Fada'a bi jaridatin rutbah fasyaqal bisani faqala la'allu yakhafu anhuma man lam yabasah. Ini penjelasan yang sangat indah, baik itu oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Imam An-Nawawi, bagaimana menjelaskan hadis ini. Jadi ketika itu Nabi mengambil pelepah kurma, lalu membelahnya, lalu diletakkan di atas kubur orang yang sedang, 2 orang yang sedang diadab tadi. Yang satu tidak membersihkan ketika pipis, ketika kencing. Yang satu lagi yaitu dia berjalan di permukaan bumi dengan mengadu domba, namimah. Lalu kata Nabi mengambil pelepah kurma lalu meletakkan, selagi ini masih basah dia tidak akan diadab. Maka akhirnya belakangan muncullah yang kita saksikan, orang membawa kembang. Ini selagi kembangnya tidak apa-apa. Ini penjelasan yang kita ingat di hadis ini, bahwasanya kita gabung saja antara Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari dan Imam Nawawi dalam syarah Minhaj Sahih Muslim. Itu pertama, ini khusus untuk Nabi SAW. Ini amalan ini khusus untuk Nabi SAW, karena yang mendengar azab kubur itu hanya Nabi SAW yang diwahyukan, sementara yang lain tidak. Kenapa khusus untuk Nabi SAW? Tidak ada satupun riwayat yang sahabat melakukan seperti itu juga, tidak ada riwayatnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ini selain kekhususan Nabi SAW, itu bagaimana Nabi SAW bisa memberikan semacam syafaat.
Syafaat tentu sesudah izin dari Rabbul Alamin, semacam syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesalahan yang terjadi sekarang dan itu sudah lama munculnya. Itu orang memberikan kembang lalu disiram dan itu yang diyakini sekarang di zaman kita. Nah, berlandaskan hadis ini. Sementara penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah hal yang dianggap seperti itu. Seandainya bisa, maka berilah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang di situ kan tetap tidak kering dia tuh. Kita tanam satu pohon kan tidak kering-kering itu, berarti tidak diazab-azab berarti. Nah, jadi tidak boleh kita beragama dengan anggapan kita. Kita butuh dalil, butuh penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah ini, mungkin ada yang kita mengantar jenazah, ingat kita akan hadis ini. Mungkin dia mengatakan bahwasanya Nabi kita mengambil pelepah kurma lalu meletakkannya supaya selagi kering itu enggak diazab. Padahal itu kata ulama khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas. Itu maka jelas tidak ada pun satu pun riwayat sahabat yang melakukan itu. Bayangkan seandainya itu untuk umat Nabi SAW, tentu para sahabat pun melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang Munkar dan Nakir tadi penamaannya itu di Sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qubiral maut aw lil insan atau malakan al aswadil arzaqan yaqul li hadim al munkaru wal akhir an nakir zakar al hadis. Jadi itu di Sahih Ibnu Hibban Ibnu Hatim. Sahih Ibnu Hatim yang menjelaskan nama malaikat yang bertanya itu adalah Munkar dan Nakir. Tapi riwayatnya coba lihat. Huwa fi Sahih Ibnu Hibban wa lafzu bil matl idza qubiral mautil aw anna al-malaikat al-aswad al-arzaq yaqulu lil munkar wal akhar nakir fa yaqulu ma kuntum wa huwa tidak dijelaskan derajat hadisnya di sini. Apakah sanadnya sahih? Cuman dijelaskan di sini, tidak tahu kita. Cuman sambungan dari hadis tadi, wa Abdullah Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini disebutkan wal Baihaqi itsbatul azab al qabr, juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan oleh Tirmizi hadisun hasanul gharib kata Imam Tirmizi, kama bil a'la fa idza rajul isnadil ala suratil Muslim. Dan juga tambahan sanadnya sesuai dengan syarat dari Muslim katanya. Yang penting sudah dijelaskan di sini di matan ini juga disebutkan malaikat Munkar dan Nakir. Yang tidak ada itu adalah penamaan malaikat Israel. Sebagaimana pekan yang lalu kita jelaskan bahwasanya Israel itu adalah malakatul maut, malaikat maut. Ada beberapa pelajaran lagi yang disebutkan di sini tentang kehidupan tadi. Cuman di sini disebutkan hanya 3, darud dunya, wa darul barzah, wa darul qarar. Yaitu dunia, kemudian kehidupan barzah, kemudian kehidupan qarar. Sementara alam ruh ada, alam ruh. Dan kita sudah mempelajari ketika ruh itu diminta perjanjian wa iz qala rabbuka ada yang ingat dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Jadi ketika itu Allah berfirman di alam ruh terhadap anak cucu Adam, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala wa syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikannya. Jadi ruh itu bersaksi. Semua ruh anak cucu Adam itu bersaksi bahwa adalah Rabbnya adalah Allah di alam ruh. Baru ketika itu ditiupkan di rahim. Baru alam dunia, alam barzakh, baru alam akhirat yang sangat panjang perjalanannya dibandingkan perjalanan di dunia. Di sini mungkin sebagian besarnya saja disebutkan. Kemudian yang juga bisa kita sebutkan di sini, bagaimana apakah anak kecil itu ditanya juga dengan pertanyaan kubur, wa kadzalika ikhtilafi su'alil ittifal aidan. Jadi berselisih ulama apakah anak kecil juga ditanya dengan man rabbuk, man nabiyuk itu ketika wafat ketika kecil.
Ini berbeda ulama, ada yang mengatakan memang ditanya juga, ada yang mengatakan tidak. Kemudian tempat ruh. Ini sedikit kita singgung, disebutkan sini berbeda juga. Fi ikhtilafi mustaqarr arwah wa bainal maut lil qiyamus saah. Jadi ketika kiamat itu akan ditegakkan di mana ruh? Ar-ruhul mu'minin fil jannah wa ar-ruhul kafirin fin nar. Faqila, ini sebagian mengatakan ulama ruh orang mukmin itu di surga, sedangkan ruh orang kafir itu di neraka. Ada yang mengatakan ar-ruhul mu'minin bi fina'il jannati 'al babiha. Wah, ini hanya beliau cuma menukilkan. Wa ar-ruhul kafirun bi bi'ril barhud. Adapun ruh orang kafir itu di sumur barhud. Ar-ruhul mu'min an yamin. Ar-ruhul mu'min an yaminil adam wa ar-ruhul kafir an shimali. Ruh orang mukmin itu nanti berada di sebelah kanannya Nabi Adam dan ruh orang kafir itu sebelah kirinya. Ini ada beberapa, beliau nukilkan semua pendapat-pendapat di mana ruh itu yang terakhir. Istilahnya menunggu hari kiamat. Cuman tidak ada yang rajih di sini. Riwayatnya tidak ada. Cuman ruh orang yang jihad, ini disebutkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 169, orang yang meninggal jihad fisabilillah. Wala tahsabannalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi janganlah kamu mengira orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati dia. Bal ahya, tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzaqun, juga diberi rezeki. Amwat, janganlah kamu mengatakan orang-orang yang jihad fisabilillah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun, akan tetapi mereka hidup. Jadi ada ini mengenai ruh orang yang mati di medan jihad. Ada yang mengatakan, ini ada beberapa penjelasan. Yang jelas ini agak khawatirnya kita kalau tidak ada nas-nasnya, kita menyampaikan sesuatu yang jelas. Ruh orang yang jihad fisabilillah itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke pembahasan yang lalu, kita mungkin tidak memperpanjang masalah ruh ini, bahwasanya hanya dicukupkan apa yang dijelaskan tadi hadis Bara' bin Azib, bagaimana ruh orang yang beriman, orang kafir, dan bagaimana. Dan jangan jadikan hujah juga. Ini ruh orang beriman di sumur Zam-Zam, ruh orang kafir di sumur Bahrut. Ini beliau cuman ada beberapa pendapat mengatakan, tapi tidak menyebutkan dalilnya di mana. Disebutkan rangkaian-rangkaiannya. Yang jelas kita kembali ke pembahasan kita yang lalu. Kita telah membahas tentang nafs, jiwa, sifat jiwa itu bagaimana. Dan ketika ditanya tentang ruh, maka yas'alunaka 'anir ruh dalam surah Isra, wa qulir ruhu min amri rabbi. Taib, masalah kubur, azab kubur, pertanyaan di dalam kubur, alhamdulillah itu telah kita selesaikan. Dan ini kita bukan dengan akal kita menerimanya, akan tetapi dengan dalil. Karena akal kita terbatas. Ini kita untuk mempelajari akidah, ini penerangnya adalah dalil, bukan akal. Karena akal kita terbatas, sebagaimana pandangan mata kita. Pandangan mata kita, habis dinding itu tidak nampak di sebalik dinding. Begitu juga akal. Akal itu terbatas kecuali diberitahu oleh wahyu. Ada Al-Quran dan hadis menjelaskannya, baru itu, oh begini loh kehidupan di akhirat, begini di alam kubur, dan seterusnya. Adapun pembahasan yang selanjutnya, insyaAllah nanti di pertemuan yang akan datang, di pertemuan 43, kita akan membahas bagaimana orang ahlu sunnah wal jamaah wa nu'minu bil ba'thi wa jazal a'mal. Jadi mengenai hari kebangkitan dan pembalasan perbuatan amal. Jadi seolah-olah kita berjalan menuju perjalanan akhirat ya, di pembahasan ini. Di pembahasan mulai dari beberapa pekan yang lalu tentang malaikat maut, tentang roh, tentang surga, neraka, lalu bagaimana perjalanan ruh tersebut. Ada dibangkitkan, lalu ada pembalasannya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan itu menambahkan keimanan kita. Pelajaran akidah adalah itu menambah keimanan. Menambah keimanan inilah yang terjadi tentunya. Dengan itu kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita persiapkan untuk mengalami hal tersebut. Pasti kita akan mengalami kematian,
tentunya kita akan berbekal. Bekalnya apa? Sebagaimana yang sering, karena beberapa pekan yang lalu orang persiapan berangkat haji, bagaimana di dalam surah Al-Baqarah itu persiapan haji, bekal untuk orang yang haji, begitu juga yang semua anak cucu Adam, bekalnya yang paling baik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal untuk berjumpa dengan Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.